Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Kita sekalian alhamdulillah ditakdir kembali oleh Allah bisa bertemu di tempat yang mulia, di momen yang mulia, yaitu majelis ilmu, majelis yang mengkaji tentang ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mungkin kita halal bihalal sejenak karena ini baru kita ketemu kembali setelah Ramadan, setelah Lebaran kemarin. Sebetulnya makna daripada halal bihalal itu harusnya lebih dimaknai kepada auditing Ramadan kita. Jadi Ramadan kita audit, kita evaluasi, kita nilai untuk perbaikan Ramadan yang ke depan. Karena pasti kita pengennya ketemu Ramadan depan. Nggak ada yang pengen pulang duluan. Pengennya kita pasti ketemu Ramadan. Artinya apa? Ramadan dari Ramadan satu ke Ramadan yang lain harus ada evaluasi, harus ada audit Ramadan. Dan ini sebetulnya diperintahkan Allah, fa iza faraghta fansab. Ketika kita telah menyelesaikan satu Ramadan, maka Ramadan yang ke depan itu harus lebih baik. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui contoh dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Rasul di dalam menyelesaikan Ramadan itu begitu sempurna. Sempurnanya misalnya digambarkan di dalam Al-Qur'an. Biasanya kita menyempurnakan Ramadan itu dengan bertakbir, karena memang ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, wa atimmus siyama ilal lail, kemudian kita disuruh untuk bertakbir. Jadi takbir itu sebagai penutup daripada puasa Ramadan kita kemarin. Nah, Ramadan kita ditutup dengan takbir, kata Allah dalam Al-Qur'an. Itu takbir di zaman Rasulullah itu luar biasa heroiknya. Nah, kalau kita kemarin nutup Ramadan dengan takbir, kira-kira yang ramai di mana? Di masjid cuma corong toanya saja. Tapi kita di rumah itu mungkin nggak ada takbir, atau takbir ya kurang semangat, kurang ada nilai heroiknya. Tapi kalau kita melihat zaman Rasulullah, takbirnya itu begitu heroik, memang luar biasa. Karena apa? Karena sebelum Ramadan pertama Rasulullah itu kan terjadi perang yang besar, perang yang sangat dahsyat, yaitu perang yang sangat gak imbang. Personil dari kaum muslimin itu 1:3 atau bahkan 1:4 mungkin. Dengan perlengkapan peralatan senjata juga sangat minim. Sangat minimnya apa? Karena dalam hadis itu diterangkan oleh Rasulullah, 1 pedang bergantian untuk 10 orang. Perang pedangnya gantian. Kita kan nggak bisa membayangkan. Misalnya Pak Kirman di medan perang, senjatanya 1 digantian 10 orang. Kan nggak kebayang. Apalagi itu pedang. Personilnya itu enggak imbang, peralatan perangnya, pedangnya itu enggak imbang, 1 gantian untuk 10 orang. Apalagi logistik yang luar biasa. Logistik diterangkan di dalam hadis yang panjang itu. Itu logistiknya Rasulullah dan para sahabat. Itu sampai saking langkanya, kurma 1 itu dimut gantian orang. Jadi kurma 1 setelah diisap kira-kira ya udah enak manis-manisnya gitu, nanti gantian. Saking langkanya logistik kalau itu. Bahkan yang lebih dahsyat lagi,
Minuman kala itu, air itu sangat langka. Bahkan disampaikan, diterangkan dalam hadis itu, kotoran unta yang masih basah itu sampai diperas, diambil airnya, menggambarkan saking langkanya persediaan logistik zaman Rasulullah ketika perang Badar melawan musuh yang tidak imbang tadi. Nah, ini kan jadi luar biasa. Jadi peperangan yang nggak imbang semuanya. Personil nggak imbang, peralatan nggak imbang, logistik nggak imbang. Ini kalau logika matematika kita pasti kalah. Tapi justru dengan keadaan yang serba minim itu, Nabi dan para sahabat ini memperoleh kemenangan yang gemilang luar biasa. Ini kan satu kehebohan. Makanya kemudian ketika menghadapi Ramadan dan takbir, itu takbirnya itu begitu heroik karena merasa perjuangannya luar biasa. Nah, ketika Nabi selesai dari perjuangan peperangan fisik itu, Nabi mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabat, kita ini baru keluar dari jihad kecil, kata Nabi. Jadi jihad yang tadi yang gak imbang itu dikatakan oleh Nabi jihadul asghar, jihad yang kecil. Nah, para sahabat itu kemudian kan ya gentar. Perang baru selesai yang tidak imbang itu dikatakan perang kecil. Perang yang begitu dahsyat, yang begitu melelahkan, dan saat itu para sahabat masih banyak yang terluka, masih banyak yang darahnya keluar. Itu dikatakan Nabi, kita baru saja keluar dari peperangan kecil dan akan menuju pada peperangan yang besar. Min jihadil asghar ila jihadil akbar. Para sahabat ya namanya manusia pasti juga gentar juga. Ini sudah mati-matian gini dikatakan sebagai jihad kecil. Kemudian para sahabat memberanikan diri tanya kepada Rasulullah. Enggak Pak Gus. Inara. Biasanya nomor 1. Wahai Rasulullah, kita barusan keluar dari jihad kecil ke jihad yang besar. Apa maksudnya wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW itu menjawab bahwasanya memang kita baru keluar dari jihad yang kecil, meskipun kita perang dengan peralatan yang tidak seimbang dan logistik yang tidak seimbang, kita akan menuju pada perang besar, yaitu jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Itulah masuk ke Ramadan. Karena apa? Karena di dalam jihad nafs ini hampir-hampir kita selalu kalah. Hampir-hampir selalu kalah. Kalau melawan perang musuh dengan meskipun 1:3, lawannya jelas. Meskipun logistik kita itu kadang-kadang tadi seperti zaman Rasulullah, sampai-sampai kurma satu dimut bergantian, sampai-sampai kotoran unta yang masih basah diperes saking langkanya air. Tapi itu dikatakan Nabi sebagai jihadul asghar. Karena apa? Nyatanya juga Nabi dan para sahabat bisa menang. Tapi ketika menghadapi diri sendiri, menghadapi nafsu kita sering kalah di medan pertempuran kita. Makanya kita dalam evaluasi Ramadan ini kayaknya sih kita masih belum ideal seperti yang diinginkan Rasulullah SAW. Jauh, rasanya masih jauh. Nah, karena jauh inilah kita harus punya idealisme yang harus kita ingin capai. Karena kalau orang itu sudah merasa berhasil, nggak ada idealisme yang mau diperjuangkan. Kalau kita ini merasa Ramadan kita sempurna, rasanya nggak ada perbaikan untuk Ramadan yang ke depan. Maka kami sampaikan kesempurnaan Ramadannya Rasulullah itu sebagai barometer idealisme yang perlu kita perjuangkan. Nah, ini yang saya maksud bahwasanya halal bihalal itu sebetulnya lebih kepada auditing Ramadan kita kemarin. Supaya apa? Ada evaluasi Ramadan ke depan.
Sebab tadi kalau kita Ramadan kemarin idealismenya adalah idealisme contoh dari Rasulullah, memang rasanya kita itu puasanya itu ya banyak kalahnya. Kalau ukurannya fikih mungkin kita menang lah. Jadi kalau nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri di siang hari, itu insya Allah kalau ukurannya fikih, insya Allah kita menang dan kita husnuzon, Ramadan kita menang secara ukuran fikih. Tapi kalau secara ukuran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Ramadan kita diharapkan meninggalkan dusta. Kira-kira Ramadan kita ini pasti kita harus luar biasa. Dusta itu nggak bisa terelakkan dengan kita. Padahal Nabi mengatakan bahwasanya itu bagian-bagian yang bisa menghilangkan pahala puasa kita. Puasanya sah, tapi pahalanya bisa zong. Dusta. Apakah Ramadan kemarin kita bisa meninggalkan ghibah? Rasanya cukup berat. Apakah Ramadan kemarin kemudian kita meninggalkan perkataan-perkataan yang enggak baik, perkataan-perkataan yang lagun, yang sia-sia, itu juga rasanya masih jauh. Rasanya masih jauh. Maka betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwasanya menghadapi musuh yang tidak seimbang dengan personil yang 1:3, 1:4, dengan peralatan senjata yang satu senjata dipakai untuk 10 orang bergantian, dengan logistik yang satu kurma dimut gantian, bahkan sampai air minum pun dari perasan kotoran unta, itu dikatakan Nabi sebagai jihadul asghar, jihad yang kecil. Tapi ketika menghadapi perang dengan hawa nafsu kita sendiri, itu dikatakan sebagai jihadul akbar. Karena tadi kita hampir dipastikan Ramadan kita pasti gugur di tengah perjalanan. Kadang-kadang sengaja nggak sengaja bohongnya muncul. Kadang sengaja nggak sengaja kita kayak mengungkit Allah. Misalnya kita menceritakan penderitaan, kesusahan kita, itu kan sebetulnya nggak bagus. Seperti nggak terima dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita di media sosial, apalagi zaman kita media sosial luar biasa, nggak niat ghibah saja kadang-kadang ceplosan. Nah yang seperti itu yang kemudian kita harus punya idealisme yang harus kita perjuangkan. Mudah-mudahan Ramadan bisa ngerem dusta, Ramadan bisa ngerem ghibah, Ramadan bisa ngerem perkara-perkara yang tidak. Cuma alhamdulillahnya, ini alhamdulillahnya kita punya Tuhan itu yang tidak menghendaki kesempurnaan dari amaliyah kita, tapi Allah yang pengen dari kita itu adalah proses yang sungguh-sungguh dilandasi dengan ikhlas, meskipun hasilnya belum sempurna. Allah yang Maha Rahman dan Rahim ini yang kita itu rasanya sandarkan dengan sifat Rahman Rahimnya Allah, Ghafurur Rahimnya Allah. Karena kalau kita mengandalkan puasa kita, qiyamul lail kita, yang qiyamul lail kita aja kadang-kadang milih yang paling cepat. Kalau ada masjid itu kita suwi, boleh masjid. Nah, ini ustadznya ini lama, cari ustadz yang kira-kira sholatnya cepat. Nah itu kita, artinya apa? Bahwa memang kita itu sangat jauh dari idealisme. Sedekah kita juga nggak bisa kita andalkan. Yang kita andalkan adalah Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis yang dikutip di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu juga bahwasanya kita masuk surga itu bukan karena amaliyah kita, bukan karena puasa, bukan karena sholat kita, bukan karena sedekah kita, tapi karena Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Rahman Rahimnya Allah kita bisa puasa, dengan Rahman Rahimnya Allah kita bisa zakat, kita bisa berbagi. Nah, ini karena Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sekali lagi kita di dalam Syawal ini, di dalam berhalal bihalal,
lebih kepada auditing Ramadan kita. Jadi ada rasa nanti niatan untuk perbaikan. Ada niatan untuk ya Allah ternyata Ramadan kita kemarin kalau ukurannya Nabi itu sangat jauh sekali. Jauhnya apa? Kita lihat di ujungnya Ramadan saja, takbiran kita. Padahal itu perintahnya Quran. Perintahnya Quran di dalam surat Al-Baqarah itu setelah membahas tentang puasa itu kan disuruh untuk bertakbir. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan setelah selesai itu puasa walitukabbirullah, maka bertakbirlah, agungkanlah asma Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan zayyinu a'yadakum bitakbir. Hiasilah idmu, malam-malam idmu itu dengan takbir. Jadi takbir itu bukan rutinitas yang di masjid saja, musola saja, tapi dimanapun kita berada itu hiasi dengan takbir. Nah, takbir kita ini yang mungkin karena sudah kadung jadi budaya, tradisi, kurang dari pemaknaannya. Makanya kita harus maknai betul setiap id kita itu justru disitulah heroisme kita menang atas perjuangan hawa nafsu kita. Makanya sekali lagi halal bihalal kita, mari kita audit sendiri. Karena kalau yang audit orang lain pasti marah. Lebih baik kita audit sendiri. Ya Allah, Ramadan ternyata kemarin masih banyak kurangnya, masih banyak belum sempurnanya. Tapi karena Engkau Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Ghafurur Rahim, saya husnuzan, kami husnuzan bahwa Engkau menerima puasa kita, qiyamul lail kita, sholat tabah kita. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira prolognya itu dulu, kita masuk pada pembahasan melanjutkan kajian tafsir